Video ini bukan untuk kalian yang memang udah ada niatan banget buat upgrade ke iPhone 16 Pro Series. Dan memang ada budgetnya. Tapi video ini diperuntukkan bagi kita yang sebenarnya punya iPhone yang masih terbilang baru kayak iPhone 14 atau 15 Pro Series yang fungsi, value, dan kegunaannya itu masih sangat layak pakai. Tapi ada keinginan upgrade ke iPhone 16 Pro Series. Atau bagi kita yang sebenarnya iPhone-nya masih bisa dipakai buat kerja atau kebutuhan sehari-hari lain dan mau upgrade tapi budgetnya kurang atau ngepas dan mau maksain pakai pinjaman online atau pay later. Nah, bagi kalian yang lagi nyari-nyari video kekurangan dari iPhone 16 Pro Series untuk menguatkan tekad dan iman agar tidak tergoda untuk upgrade ke iPhone 16 Pro Series, nih saya kasih beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan beli iPhone 16 Pro Series sekarang. Yang pertama, jelas ya, desainnya sama aja kayak iPhone 14 atau 15 Pro Series. Dari maximum brightness dan peak brightness-nya juga sama kayak tahun lalu. Memang sih layar iPhone 16 dan 16 Pro Series itu dapat lapisan seramik yang decline 2 kali lebih kuat dari iPhone sebelumnya. Tapi kan masa iya upgrade ke iPhone hanya karena dari layar depannya aja yang lebih kuat? Kan bisa disiasatin pakai casing yang lebih premium dan tebal biar kalau jatuh casingnya itu bisa melindungi iPhone kita. Kalau kalian lagi cari rekomendasi casing yang bagus, saya sudah taruh link casing pilihan di deskripsi ya. Bezel layar depan memang tipis banget, tapi orang juga nggak ngeh kalau kita pakai iPhone terbaru hanya dilihat dari bezelnya aja. Ukuran iPhone 16 Pro dan Pro Max memang 0,2 inch lebih besar. Tapi kalau kita lihat video di YouTube yang sudah membandingkan kedua ukuran dari iPhone 16 Pro dan 15 Pro Series, bedanya itu dikit banget ya, nggak yang signifikan kelihatan. Dari pilihan warna, kalau kalian ambil yang natural titanium, orang nyangkanya itu iPhone 15 Pro atau Pro Max. Kalau kalian pilihnya yang Desert Titanium, mungkin orang nyangkanya kalian pakai iPhone Gold seri lawas. Dan percaya deh, hype kalian beli iPhone itu hanya saat unboxing aja. Lewat 1-2 hari, kadang ada rasa nyesel. Kenapa harus upgrade segala dan ngeluarin duit sebanyak itu? Padahal feel di genggaman, bentuk desain dan kegunaannya sama aja. Karena jujur aja, saya pribadi udah bosen banget lihat desain iPhone seri Pro yang dari 11 sampai 16 yang masih gitu-gitu aja. Memang nggak ada yang menjamin kalau Apple bakal merombak desain iPhone 17 Pro Series, terutama desain kamera belakangnya di tahun depan. Tapi dengan penjualan iPhone yang lesu di tahun ini di beberapa negara, semoga saja Apple mendengarkan kritikan dari para customernya yang sudah bosen banget dengan desain iPhone yang gitu-gitu aja. Dan semoga saja tahun depan desain iPhone 17 Pro Series itu berubah. Dan kalau kalian terlanjur belinya sekarang, pasti kalian bakal nyesel. Kenapa nggak bersabar nunggu tahun depan aja? Alasan kedua, ini tentang kamera ya. Saya sudah lihat beberapa YouTuber yang membandingkan hasil kamera iPhone 16 Pro dengan iPhone 15 Pro. Yang hasilnya itu sama aja, nggak ada peningkatan signifikan. Bahkan hasil gambar iPhone 16 Pro itu lebih warm dan agak pudar dibandingkan dengan iPhone 15 Pro, bahkan Samsung Galaxy S24 Ultra. Memang sih dengan adanya photographic style, hasil fotonya bisa diedit sesuai yang kita mau. Karena foto yang kita capture itu menyimpan banyak detail data yang bisa kita color grading dan juga bisa kita kembalikan warnanya seperti semula. Untuk para fotografer profesional, ini luar biasa ya. Tapi bagi kebanyakan dari kalian yang nggak ngerti color grading atau mungkin males ngerubah-ngerubah warna, pengennya langsung bisa diposting di Instagram atau di sosial media lainnya, pasti ngeliat hasil jepretan kamera iPhone 16 Pro Series sedikit mengecewakan. Kamera ultrawide memang dapat upgrade jadi 48 megapiksel dengan autofocus. Bagi saya, ini salah satu alasan besar untuk upgrade ke iPhone 16 Pro. Tapi kalau buat kalian gimana? Apa kalian bakal sering pakai kamera ultrawide-nya? Kalau enggak sih, skip aja ya. Perekaman video sudah 4K 120 fps. Bagi para filmmaker, ini nilai plus. Apalagi iPhone itu juaranya kalau masalah video recording. Karena hasil videonya selalu stabil dan konsisten. Tapi kalau kalian itu bukan filmmaker, bukan YouTuber, atau upload video slow-mo cuma di TikTok atau Instagram Reel, kalian nggak butuh 4K 120 fps.
karena kapasitas memorinya bakal gede banget. Dan yang ada nanti Instagram, Facebook, TikTok, atau status WhatsApp bakal ngompres video kita dan hasilnya malah ngeblur atau pixelated. Karena untuk upload ke sosial media itu paling aman ya resolusinya 1080p. Jadi kalau kalian bukan fotografer atau filmmaker profesional, iPhone yang kalian punya sekarang itu lebih dari cukup untuk keperluan sosial media. Alasan ketiga, Apple Intelligence yang belum bisa dinikmati sepenuhnya. Entah kapan iBox bakal buka pre-order untuk iPhone 16 Pro lineups. Tapi orang di luar negeri sana sudah pada unboxing iPhone-nya dan iPhone mereka belum kebagian fitur AI. Dan fitur ini nanti datangnya saat update software iOS 18.1. Dan itu pun nggak semua fitur langsung bisa didapat, hanya sebagian. Kemungkinan fitur AI-nya lengkap di akhir tahun ini atau bahkan di awal tahun depan, di mana sebentar lagi iPhone 17 Pro lineups bakal rilis. Ya mending sabar nunggu tahun depan aja biar dapat fitur AI yang lebih matang. Lagian kan bisa diakali pakai aplikasi AI kayak ChatGPT dan aplikasi AI lainnya. Jadi nggak harus keluar duit 16 atau 20 jutaan lebih cuma buat menikmati fitur AI di iPhone kita. Alasan keempat, tahun ini tuh upgrade fiturnya bisa dibilang kurang menarik bagi para pengguna iPhone lama untuk upgrade ke iPhone terbaru. Yang kelihatan cuma tombol kamera kontrol yang kayaknya dipaksain banget biar iPhone 16 Pro dan 15 Pro itu berbeda. Ya emang ya, waktu iPhone 15 Pro rilis juga desainnya sama kayak iPhone 14 Pro. Tapi orang pada tertarik upgrade ke iPhone 15 Pro karena dua faktor besar. Faktor pertama, port iPhone 15 Pro akhirnya pakai USB Type-C. Faktor kedua, sasisnya diganti pakai titanium yang bikin berat iPhone 15 Pro dan Pro Max lebih ringan di genggaman. Sedangkan iPhone 16 Pro series cuma dapat kamera kontrol aja yang menurut para tech YouTuber justru kamera kontrol ini bikin ribet dari posisinya yang agak ke tengah jadi kurang ergonomis dan ternyata mengoperasikannya juga nggak praktis dan memperlambat proses pengambilan gambarnya. Lebih nyaman zoom in atau zoom out atau pilih mode kamera dari layar secara langsung daripada dari kamera kontrol. Untuk saya pribadi, fitur kamera kontrol ini bukan alasan utama saya kalau mau upgrade ke iPhone 16 atau 16 Pro series. Dan saya yakin kalau kalian upgrade ke iPhone ini paling dipakainya saat awal-awal aja. Kalau udah lama sih bakal lupa kalau ada kamera kontrol di iPhone kita. Dan alasan terakhir, ini sih lebih ke masing-masing ya. Baiknya kalau nggak penting-penting banget, mending uangnya ditabung aja selagi iPhone yang kalian punya saat ini masih bisa dipakai buat kebutuhan kerja dan kebutuhan lainnya. Belum lagi di zaman yang nggak menentu kayak gini, sekarang masih dapat penghasilan, tapi besok amit-amitnya kena PHK karena kondisi ekonomi Indonesia yang lagi lesu, punya tabungan di bank itu jauh lebih merasa tenang dan nyaman daripada uangnya dipakai untuk upgrade ke iPhone yang sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget. Kecuali kalau memang iPhone yang kita punya itu sudah rusak atau memang baterainya sudah lemot. Kalau itu beda cerita ya. Tapi kan nggak harus beli iPhone keluaran terbaru. iPhone 13, 14, atau 15 yang reguler juga masih sangat layak beli untuk saat ini. Dan harganya juga sudah lebih murah ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.